Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Sriwijaya, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, video ini dibuat agar memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen dengan materi menulis paragraf. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baiklah, video ini disusun oleh Siti Makiatul Arofah, Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Stai Asidikiyah, Lempuing Jaya Oki, tahun akademik 2020-2021. Dan langsung saja, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, jadi paragraf ini pun dapat diartikan bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Itulah pengertian paragraf. Lanjut, kita ke ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu, ciri-ciri yang kedua yaitu paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Lalu, ciri-ciri yang ketiga yaitu setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat, yaitu kalimat topik. Itulah ciri-ciri paragraf. Lanjut kita ke kegunaan paragraf. Nah, kegunaan paragraf ini yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen ide atau ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Dan yang kedua, kegunaan paragraf yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Lalu, kegunaan yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru dimulai. Dan kegunaan yang keempat yaitu alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Itulah 5 kegunaan paragraf. Lanjut ke unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ini terdapat 4. Yang pertama yaitu transisi. Dan yang kedua yaitu kalimat topik. Yang ketiga kalimat utama. Dan yang keempat adalah kalimat penegas. Lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah transisi. Transisi ini menjadi sebuah paragraf yang padu. Kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, dan yang kedua, unsur-unsur paragraf yaitu kalimat topik, di mana kalimat topik ini yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Lanjut, unsur-unsur paragraf
Yang ketiga yaitu kalimat utama, di mana kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, lalu unsur-unsur paragraf yang terakhir yaitu kalimat penegas. Kalimat penegas ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulangan gagasan utama. Lanjut, kita ke syarat-syarat penggunaan paragraf. Syarat-syarat ini yang pertama yaitu kesatuan, di mana kesatuan ini adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan ini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memang satu hal saja. Nah, jadi syarat-syarat yang pertama adalah kesatuan dan syarat-syarat yang kedua yaitu kepaduan, di mana kepaduan ini adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lainnya yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Lanjut, syarat-syarat yang ketiga yaitu kelengkapan, di mana kelengkapan ini adalah berisi kalimat-kalimat yang berisi penjelasan yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Nah, lanjut syarat-syarat yang terakhir yaitu panjang paragraf, di mana panjang paragraf ini harus memperhitungkan 4 hal, yaitu yang pertama menyusun kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, dan pengembangan detail-detail penjelasan yang tepat. Dan yang terakhir yang harus kita perhitungkan dalam panjangan paragraf ini adalah penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat di dalam paragraf. Nah, itulah 4 syarat-syarat penggunaan paragraf. Dan lanjut kita ke selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf, di mana jenis-jenis paragraf ini yang pertama paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi ini terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Nah, saya akan memberikan satu contoh paragraf narasi ini. Ini contohnya, contoh paragraf narasi, di mana isi paragraf ini memperlihatkan suatu waktu. Jam istirahat Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadahkan ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Nah, itulah contoh paragraf narasi. Lanjut, jenis-jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi, di mana paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dan suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai
paragraf deskripsi ini. Nah, teman-teman bisa membacanya dengan satu contoh ini. Gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depan itu sangat cantik. Nah, jadi si pembaca ini bisa menganalisis bagaimana gadis cantik tersebut, ya. Lanjut, kita ke jenis-jenis paragraf yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi, di mana paragraf eksposisi ini adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Nah, di sini saya akan memberi satu contoh paragraf eksposisi. Ini mengenai para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Nah, ini memberi informasi kepada masyarakat mengenai daging sapi yang ilegal, ya. Lanjut ke jenis-jenis paragraf yang keempat, yaitu paragraf argumentasi, di mana paragraf argumentasi ini adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Fakta ini fakta yang memang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Nah, saya akan memberikan satu contoh teks argumentasi ini, di mana contohnya ini adalah sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikolog pendidikan, Sukarton, pada tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Nah, ini memberikan suatu pernyataan yang memang ada buktinya, gitu ya. Lanjut ke jenis-jenis paragraf yang terakhir, yaitu paragraf persuasi, di mana paragraf ini adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk membaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuan bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Contoh dari paragraf persuasi ini, teman-teman bisa membacanya. Dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cermin rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi itulah beberapa contoh dari jenis-jenis paragraf. Lanjut kita ke subtema yang selanjutnya, yaitu macam-macam paragraf, di mana macam-macam paragraf ini terdapat berdasarkan 3. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan, dan yang kedua berdasarkan letak kalimat utama, dan yang ketiga adalah macam-macam paragraf berdasarkan isi. Nah, yang pertama, macam-macam paragraf berdasarkan tujuan, di mana berdasarkan tujuan ini ada 3 paragraf, yaitu yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang diuraikan. Nah, di bawahnya ini ada contoh paragraf pembuka. Teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Pemilu baru saja usai, sebagian orang terutama caleg yang sudah pasti jadi merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Nah, itulah contoh dari paragraf pembuka. Lanjut,
Berdasarkan tujuan ini, yang kedua adalah paragraf penghubung, di mana paragraf penghubung ini berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis atau biasa disebut nyata. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Nah, itulah yang dinamakan dengan paragraf penghubung. Dan macam-macam paragraf berdasarkan tujuan ini yang terakhir yaitu paragraf penutup, di mana paragraf penutup ini biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Biasanya ini penutup biasanya kita pakai di sebuah makalah, di proposal ya. Di bawah ini ada contoh paragraf penutup. Demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat bagi sesama, dan segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah contoh paragraf penutup. Lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ini adalah macam-macam paragraf yang kedua. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama ini mempunyai 3 paragraf juga. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Teman-teman bisa membaca contoh paragraf deduktif ini dengan seksama. Kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu, dan para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Nah, itulah contoh paragraf deduktif. Lanjut ke macam-macam berdasarkan letak kalimat utama yang kedua, yaitu paragraf induktif, di mana paragraf ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contoh paragraf induktif ini teman-teman bisa membaca bersama. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Nah, itulah contoh paragraf induktif. Lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama yang ketiga atau yang terakhir ini adalah paragraf campuran, di mana paragraf ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Nah, contoh paragraf campuran ini: dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, jadi itu adalah pengulangan dari yang pertama, dan yang terakhir itu diulang kembali. Itulah macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, lanjut kita ke macam-macam paragraf berdasarkan isi ya. Berdasarkan isi ini mempunyai 3 paragraf pula. Yang pertama adalah paragraf deskripsi, di mana paragraf deskripsi ini ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Nah, di bawahnya ini ada contoh paragraf deskripsi. Lanjut
Lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang kedua yaitu paragraf proses. Paragraf ini ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Lanjut. Macam-macam paragraf berdasarkan isi ini. Yang terakhir adalah paragraf efektif, di mana paragraf efektif ini adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Nah, itulah beberapa macam-macam paragraf berdasarkan isi. Lanjut kita ke langkah-langkah membuat paragraf, di mana langkah-langkah ini mempunyai empat langkah, yaitu yang pertama menentukan kalimat topik, yang kedua menentukan kalimat penjelas, yang ketiga menentukan kalimat-kalimat pengembang, dan yang keempat menentukan kalimat kesimpulan. Nah, jadi teman-teman bisa nih membuat membuat paragraf dengan 4 langkah ini. Nah, untuk kesimpulan dari video ini, dari materi menulis paragraf ini, saya dapat menyimpulkan bahwa paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud dengan kalimat pokok ini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelas masalah yang terdapat di kalimat pokok. Nah, itulah kesimpulan saya. Lalu saran saya mengenai menulis paragraf ini adalah sebaiknya dalam menyusun paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati, karena mungkin masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengikuti aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Nah, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai menulis paragraf ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.